orang-orang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti dalam keimanan. Saya ulangin ya, orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti dalam keimanan. Maka kita punya iman, kita mengenal iman karena kita dikenali oleh siapa? Orang tua. Dan kemudian anak kita kenal iman karena kita kenali. Maka di ayat itu Allah katakan alhaqna dzurriyyatuhum. Nanti anak keturunannya akan Allah pertemukan kembali di surganya Allah. Berarti anak kita saat ini sebenarnya adalah anak dunia dan akhirat. Anak keturunan, cucu dan semuanya adalah anak dunia dan akhirat. Berarti kalau begitu, anak yang kita lihat saat ini akan ketemu lagi di surga. Tapi syaratnya yaitu anak dan kita sama-sama beriman. Kalau lepas dari iman nggak akan ketemu lagi. Nah sekarang saya tanya, di ayat tadi ada nggak kata istri dan orang-orang beriman dan mereka yang mengikuti dalam keimanan akan dipertemukan di sorga nanti? Ada nggak kata istri? Nggak ada. Di mana adanya Ustaz? Surahnya 13 ayat 23. Nama suratnya Ar-Ra'd. Jannatu Adnin. Ada surga namanya, sama-sama ya, biar nggak salah menyebut, ikut saya. Aden. Coba ulang. Aden. Pakai huruf ain. Aden. Ada surga namanya surga Aden. Jannatu Adnin yadkhulunaha man shalaha min abaihim wa azwajihim. Ada surga namanya surga Aden. Dan surga Aden ini akan Allah perkhususkan buat mereka pasangan suami istri yang sama-sama soleh. Berarti kalau begitu suami ibu, istri bapak adalah suami istri dunia dan akhirat. Selama bermodalkan dua. Yang pertama adalah beriman, yang kedua adalah beramal soleh. Maka kalau begitu, sekarang suaminya Mbak Putri, Mas Okta. Mas Okta adalah suami dunia akhirat. Kemudian istrinya Mas Okta, Mbak Tri Putri adalah istri dunia dan akhirat. Tolong jawab, Bapak pilih mana di surga? Istri atau bidadari? Ya Allah, semoga yang bilang dua-duanya beneran dua-duanya ya. Pilih mana? Istri atau bidadari? Ini pertanyaan yang menantang karena di sampingnya adalah istrinya. Nah bagaimana? Maka Nabi mengatakan apa? Nisa'ud dunya khairun minal huril ain. Wanita di dunia yang masuk surga, maka sebenarnya dia lebih cantik, dia lebih mulia ketimbang bidadari surga. Jadi kalau begitu, ibu yang ada di hadapan suami ibu sebenarnya adalah istri dunia dan akhirat dan mengalahi cantiknya bidadari. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, istri yang masuk surga dia adalah ratunya bidadari surga. Jadi pilih mana? Istri atau bidadari? Istri. Mulai istri sekarang ya. Dan terakhir dari saya, dalam pernikahan tentulah ada yang namanya kewajiban, hak dan kewajiban. Bareng-bareng ya. Dalam pernikahan tentulah ada yang namanya hak dan kewajiban. Seorang suami adalah haknya istri. Kewajiban seorang istri adalah haknya suami. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami nggak? Sekarang ini ya, kewajiban seorang suami adalah haknya istri. Kewajiban seorang istri adalah hak suami. Bisa dipahami ya? Suami punya kewajiban, maka kewajiban suami itu akan menjadi apanya istri? Hak. Yang enakan dibahas ini waktunya mepet nih. Duluan mana? Kewajiban suami dulu apa kewajiban istri dulu? Suami dulu. Permintaan Mas Okta, kewajiban apa ini? Suami. Nanti Mas Okta dan jamaah bisa dibuka surahnya kedua, Al-Baqarah 233. Allah berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban seorang ayah atau suami adalah menafkahi dan memberikan pakaian istri dan keluarganya atau anak-anaknya. Jadi kalau begitu kewajiban seorang suami yang pertama adalah memberikan nafkah. Ternyata bukan hanya memberikan nafkah, tapi juga memberikan pakaian. Afdhalu shadaqah anfaqahu ala ahlika. Sedekah yang paling utama sebelum sama yang lain adalah sama siapa?
keluarga. Kok ibu kayaknya kurang semangat nih. Saya ulangi ya. Sedekah yang paling utama bagi suami sebenarnya kepada siapa? Istri, keluarga. Maaf ibu, saya mulai tanya. Saya punya uang 1 juta umpama. Saya pengen sedekah kepada suatu yayasan. Sedekah kepada suatu yayasan ini hukumnya adalah sunnah, bukan zakat. Sunnah. Tapi menafkahi istri hukumnya adalah wajib. Mana yang didahulukan dalam Islam? Sunnah atau wajib? Wajib. Jadi kalau begitu suami menafkahi istri bukan lagi sunnah hukumnya, tapi hukumnya adalah wajib. Nah, nafkah di kota ini umumnya dengan cara kerja. Kerja akan menghasilkan uang. Berarti kalau begitu kerja bagi suami bukan lagi sunnah tapi wajib. Man amsa kalan min amali yadi amsa maghfuran lahu. Barang siapa suami, laki-laki seorang ayah, kerja capek di sore harinya, capek sejak kerja dari pagi hari, amsa maghfuran lahu, maka di sore harinya dosa-dosanya Allah ampuni. Maka dalam Islam pengampunan dosa bukan hanya dengan sholat. Kerja menafkahi keluarga itu pun adalah pengampunan dosa. Maka Mas Okta semangat bekerja. Setelah punya istri, di sore harinya dosa-dosanya berguguran. Ustadz, karena menafkahi istri hukumnya wajib, bolehkah istri mengambil uang suami tanpa izinnya? Belum ada yang jawab ya. Suami menafkahi istri hukumnya adalah wajib. Bolehkah istri mengambil uang suaminya tanpa izin? Jawabannya dalam satu hadis. Ada seorang wanita namanya Hindun, suaminya Abu Sufyan. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahih. Wahai Rasul, Abu Sufyan suamiku punya uang tapi pelit. Hal ya, teruskan ini. Teruskan ini. Hal ya juzuli an akhuza bi ghairi izni. Boleh nggak istri saya ambil uang suami saya tanpa izin? Nabi Muhammad menjawab, khusi bil ma'ruf, ambillah. Jadi istri mengambil uang suami tanpa izin hukumnya boleh. Iya benar. Kalau suaminya ada uang juga apa? Pelit. Tapi kalau suaminya nggak pelit, ya. Ya. Dan terakhir, kewajiban seorang istri menjadi haknya siapa tadi? Suami. Maka insya Allah pintu sorga yang 8 terbuka untuknya dan disuruh pilih sorga mana yang dia sukai. Siapa Ustaz? Seorang istri yang mengamalkan 4. Maka Mbak Putri mengamalkan 4, sorga yang 8 terbuka pintunya, disuruh pilih. Apa saja Ustaz? Pertama, sholat 5 waktu. Kedua, puasa di bulan Ramadan. Ketiga, menjaga dirinya. Dan yang keempat, taat sama suaminya. Apabila istri mengerjakan 4 ini, pintu sorga di kiamat nanti terbuka yang 8, disuruh pilih sorga mana yang dia sukai. Semoga kelak kita bertemu lagi di surganya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.